driver's been injured. He's coming in now. Hello. I think the racetrack telephoned ahead that I was coming. Hunt, James Hunt. Rush adalah film drama biografi yang dirilis tahun 2013. Menceritakan tentang persaingan antara dua pembalap F1, James Hunt dan Niki Lauda, yang berlatar pada F1 tahun 1970-an. Film ini adalah film biografi favorit saya karena latar, suasana, dan propertinya yang digunakan dalam film ini benar-benar mirip dengan aslinya. Bahkan, pemeran-pemerannya pun sangat mendekati tokoh aslinya. Dari segi wajah, pembawaan, dan juga akting yang ditampilkan dalam film tersebut. Dengan sinematografi dan editing video yang begitu menakjubkan, Rush membawa penonton untuk merasakan bagaimana kedekangan dari seorang pembalap F1 yang di era itu safety masih sangat jarang, dan tentu saja panasnya rivalitas dalam dunia balapan. Film ini berfokus pada dua tokoh sentral, Niki Lauda dan James Hunt, dan tentu saja porsi beratnya adalah soal rivalitas mereka. Namun, sejatinya film ini juga menghadirkan tentang kehidupan pribadi dalam gaya hidup glamor, sedangkan Lauda yang lebih tipikal good boy dan terstruktur. Perbedaan yang bertolak belakang ini menjadi bumbu dalam film. Tapi dalam bahasan kali ini, menyoal scene favorit saya justru bukan datang dari aksi-aksi balap atau kedekangan dua tokoh sentral ini. Saya justru menyukai adegan ketika Niki Lauda bertemu dengan istrinya, Marlene Krause, untuk pertama kali, di mana ini jadi scene kesukaan saya, karena saya merasa scene ini sungguh manis sekali. Adegan ini dibuka dengan Marlene yang baru saja keluar dari rumah mantan pacarnya, yang merupakan tuan rumah di mana Niki Lauda ada di sana. Lauda yang ingin pulang ke Monza untuk balapan meminta kepada Marlene untuk menumpang ke stasiun terdekat. Marlene pun mengiyakan. Adegan kemudian berlanjut dengan kamera yang menyorot pergerakan mobil melewati jalanan yang naik turun, menggambarkan bahwa mereka memang sedang berada di Italia karena track balap di Italia berkarakteristik yang sama. Pengambilan two-shot untuk menunjukkan bagaimana interaksi antara Niki Lauda dan Marlene dan bagaimana hubungan keduanya terbangun. Niki Lauda di scene ini menunjukkan karakteristik yang sebenarnya, yaitu belak-belakan, namun sebenarnya dia peduli. Right tire is a bit soft, which explains why you're weaving so much. How can you tell? My ass. Sorry? God gave me an okay mind, but the really good ass which can feel everything in a car. You don't know what you're talking about. This car is fine. I just had a service a week ago. Not a good one. Yes, a very good one. Very expensive. This car is as good as new. Relax. Adegan berikutnya, establishing shot, yang menunjukkan bagaimana mereka terjebak di wilayah Italia yang terpencil dan jauh dari akses transportasi. Dalam adegan ini, menggunakan bahasa Jerman dan disertai subtitle bahasa Inggris. Saya mengapresiasi bagaimana film ini totalitas menggunakan bahasa Jerman untuk mendukung originalitas dari biopik ini. Mädchen Kurt? Kurt Jürgens, der Gastgeber. Er ist, oder besser gesagt, er war mein Freund. Wissen Sie, wenn ein älterer Herr sich benimmt wie einer, ist das eigentlich ganz attraktiv, aber wenn er sich aufführt wie ein verschrecktes Kind, ich muss verrückt gewesen sein. Kommen Sie, lassen Sie mich das machen, sonst stehen wir morgen noch hier. Schließlich sind wir in Italien. Adegan berikutnya, di mana Marlene berusaha menghadang mobil untuk mencari tumpangan.
Adegan ini dilanjutkan dengan mobil yang berhenti dengan menggunakan tracking shot. Hal ini menceritakan kesan spontan dan alami, yang dilanjutkan dengan wide establishing shot yang menunjukkan di mana mobil itu berhenti. Scusi, ma tu sei Niki Lauda? Yes. L'avevo detto che era lui. Madonna mia, non ci credo proprio. Lalu ada close up untuk Marlene yang digunakan untuk menunjukkan kebingungan yang dialami Marlene kenapa dua orang tersebut bisa mengenal Niki Lauda dan siapa sebenarnya Niki Lauda ini. Dan kemudian berlanjut dengan Niki Lauda yang membawa mobil menggunakan two shoot atau medium shoot untuk menunjukkan kelanjutan dari interaksi Marlene untuk mencari tahu siapa sebenarnya Niki Lauda dengan menanyakan kepada dua orang Italia itu tentang Niki Lauda. Lauda, Formula One driver, and he just signing with a Ferrari. Ketika dua orang ini menjelaskan bahwa Lauda adalah pembalap F1 untuk Ferrari, Marlene membuang muka tak percaya, apalagi melihat gaya mengemudi Lauda. Lalu, adegan berlanjut dengan cutaway menyorot mobil yang berjalan pelan untuk menunjukkan gaya mengemudi Lauda saat itu yang memang pelan. In a hurry, I'm not being paid. Right now, with zero incentive or reward, why would I drive fast? Because I'm asking you to. Kriegst du immer, was du willst? Ja, meistens. Secara keseluruhan, adegan yang hangat, manis, dan dekat ini menggunakan medium shot yang memang fokusnya hanya kepada Lauda dan Marlene saja, untuk membuat hanya mereka saja yang memiliki frame itu. Marlene sendiri dalam adegan ditampilkan sebagai perempuan yang cantik dan modis dengan gaun dan gaya rambut yang mencirikan tren 70-an. Sementara Lauda cenderung kolot dan tidak memperhatikan penampilan serta kaku. Lalu penggunaan fade berupa kepulan asap untuk aspek temporal, di mana perubahan waktu berubah dari Lauda bersama Marlene menjadi kini ia membalap untuk meraih gelar juara. Sebagai pembuktian berikutnya pada Marlene. Saya menyukai adegan ini karena adegan ini adalah adegan pemacu bagi tokoh utama yaitu Niki Lauda untuk membuktikan kemampuannya dan untuk membuktikan kepada Marlene yang menjadi pemicu dari bangkitnya kemampuan sebenarnya dari Niki Lauda. Adegan berikutnya adalah adegan di mana Lauda menjadi juara F1 1975. Adalah tanda bahwa dia sudah berhasil membuktikan pada Marlene bahwa dia adalah pembalap F1 sebenarnya, yang sejati, seperti yang dikatakan oleh Marlene, dan dia sudah berhasil mendapatkan hati Marlene. Und? Schaue ich jetzt aus wie ein Rennfahrer?